Hello everyone, welcome back again to my class, Micro Teaching. Still with me, Mrs. Yuni. Previously, we have met by using Google Meet, and now I'm going to start our new materials. Still is about micro teaching. I will explain you the general information about micro teaching. So, without any further ado, let's take a look. We start from what is teaching. Teaching is not merely imparting knowledge to students, not merely giving advice. So here, the teacher is not only imparting their knowledge to the student, but also she or he giving advice. Jadi di sini tidak hanya mentransfer knowledge, ilmu, pengetahuan ke siswanya, guru juga memberikan advice. Ya, jadi intinya tidak hanya memberikan ilmu dan juga nasihat ya. Teaching itu bisa memberikan yang lainnya. Okay. And here, teaching is not passing information to the student. So here, the teacher is not only pass the information to the student. And teaching is not sharing one own experience. Nah, itu tentang teaching. Jadinya teaching itu can be broadly, ya, lebih luas lagi mengajar. Tidak hanya memberikan informasi, sharing information or knowledge, but also can more than that. Jadi bisa lebih dari itu, lebih dari ketiga ini ya. Okay, still about what is teaching. The best approach to understand the nature of teaching is establishing a harmonious relationship between teacher and student and subject. So, if you want to have a harmonious relationship between teacher, student, and subject, you must choose the best approach. Ya, jadi biar hubungan antara guru, siswa, dan juga subjeknya itu bisa berjalan dengan harmonis, perlu memakai approach, pendekatan yang lebih memudahkan siswa untuk mengerti. Something like that. And then teaching is the activity of facilitating learning. Jadi teaching ini adalah sebuah activity ya yang memfasilitasi pembelajaran, memfasilitasi siswanya. So here the teacher as a facilitator. Next, effectiveness in teaching does not relate to the teacher's age, sex, and teaching experience. So it's not relate to teacher age, sex, teaching experience. Jadi keefektifan mengajar itu nggak ada hubungannya ya dengan umur guru, jenis kelamin, dan juga pengalaman mengajarnya. Kadang ada guru yang memiliki sedikit pengalaman, tapi dia memang jiwanya she or he has the soul of teacher. Jadi belum tentu juga pengalaman guru misalnya bertahun-tahun dia tuh bagus. Belum tentu juga kalau gurunya kurang pengalamannya tidak bagus mengajar. So it doesn't relate to that situation or ya. Jadi tidak bisa kita lihat dari situ ya. Misalnya kalau ada yang bilang guru cowok lebih pandai mengajar atau guru cewek lebih cerewet atau bagaimana, enggak ya. Ya, it depends on others, tidak yang ini, tidak tentang umur, seks atau teaching experience. Seks di sini adalah jenis kelamin ya. Okay, so you as the new member of teacher or mungkin calon guru tidak usah pesimis atau tidak usah tidak percaya diri ya, karena kalian masih fresh sekali itu, tapi nanti kalian harus menumbuhkan jiwa kalian sebagai seorang guru.
one can become an effective teacher irrespective of his or her age, sex, and experience. Nah, itu juga kalau tadi dibilang tidak relate, tapi bisa juga ada juga yang saya guru yang punya pengalaman lebih, itu sebagai pembelajaran untuk mereka. Misalnya mereka pernah mengajar subjek A, kemudian gagal siswanya mendapatkan nilai bagus, kemudian dia belajar dari pengalaman atau kegagalannya itu, guru tersebut bisa memperbaikinya dan membuat maksudnya dia mengajar di semester depannya lebih baik dan siswanya dapat mendapatkan nilai yang lebih tinggi, seperti itu. Jadinya di sini bukan masalah pengalamannya lebih banyak ya, tapi bisa belajar dari pengalaman, seperti itu. Nah, next is about effect in teaching. We start it from more teachers talk. Most of the time in the classroom is devoted to the teacher's talk, and students get very little opportunity to express themselves. Nah, di sini kita sering menemukan bahwa guru lebih sering bicara ya, atau berargumen dibandingkan siswanya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian pernah punya pengalaman seperti itu, gurunya lebih sering ngomong dibanding siswanya. Ada yang punya pengalaman, mungkin bisa sharing nanti di kolom komentar ya. Itu dia. Nah, di sini ini kekurangan ya, di sini kekurangan guru. Biasanya lebih banyak ngomong, itu termasuk yang mesti kalian hindari. And then next, only memory level. During classroom interaction, teachers tends to promote mostly learning requiring memory level thinking. Jadi maksudnya di sini biasanya guru itu mengajar biasanya lebih ke kayak apa ya? Pengingatan, maksudnya siswa itu menghafal, lebih ke level memory thinkingnya, lebih ke pemikirannya, maksudnya dia mengajarkan siswa menghafalkan materi. Itu lebih bagus konsepnya yang mereka ingat, bukan menghafalkan, karena biasanya kalau cuma menghafalkan teori atau materi pasti besoknya akan lupa. Tapi kalau dia gurunya mengajarkan konsepnya atau poinnya, pasti lebih gampang siswa mencernanya. Mungkin nggak pas 100% sama, tapi persis seperti itu. Jadi disinilah salah satu kelemahan guru ya, hanya mengajarkan penghafalan, tapi tidak mengajarkan makna atau konsepnya. Nah, apalagi selanjutnya kekurangan dari guru yang sebaiknya kalian nanti sebagai calon guru harus hindari. Di sini ada more information and less explanation. Most of the teachers spend more time in giving information and less on clarifying ideas, still less time for giving explanation. Nah, itu maksudnya dia lebih cenderung hanya memberikan informasi, tapi jarang mereka mengklarifikasi ide ya, atau mereka kadang-kadang kurang waktu untuk memberikan penjelasan. Maksudnya di sini misalkan ada informasi, tapi ada informasi itu seperti harus diklarifikasi, tapi dia tidak punya waktu untuk itu dan tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan seperti itu. Misalnya kalau ada siswanya bertanya, ada yang mungkin memiliki ide berbeda, tapi gurunya tidak menjelaskan kembali ya, atau memberikan klarifikasi seperti itu. Informasi saja diberikan, tapi nggak ada penjelasan tambahan seperti itu ya. And then less chance of encouragement means that a very low percentage of teachers' time in the classroom is used for making encouraging remarks. Di sini kayak penguatan itu jarang diberikan, persentasinya kurang. And then no planning. Most of the teachers are not systematic in planning and carrying out instruction. Nah, di sini ada banyak guru
beberapa ya guru yang tidak secara sistematis merencanakan apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Misalnya instruksinya tidak jelas karena memang dia secara spontanitas ya, spontanitas di depan kelas tanpa ada menyiapkan apapun. Seperti yang saya pernah jelaskan minggu lalu, guru itu harus punya planning. Planningnya itu sejenis senjatanya mereka. Jangan sampai tidak menyiapkan apa-apa, nanti bingung. Boleh kita improve, misalnya kalau gagal, tidak berhasil, maksudnya tidak berhasil dengan strategi mengajar ini, bisa diganti dengan strategi mengajar yang lain gitu. It's situational. Okay, next, definitive teaching learning process. Okay, what is learning? Learning is change in behavior brought about by activity, training, experience. Ya, learning never ends. Jadi pembelajaran itu tidak berakhir, tidak akan pernah berakhir. Anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. Jadinya biasanya orang-orang yang belajar stop belajar itu adalah yang usianya sudah tua, whether at 20 or 80. Seharusnya tidak ya, long lasting sebenarnya. Anyone who keeps learning stays young. Katanya kalau orang yang tetap belajar bisa muda, tetap muda, awet muda. Effective learning is based on what the learners already knows. Jadi pembelajaran yang efektif itu berdasarkan apa yang pelajar pernah tahu. Nah, bagaimana sih how learning happens? Bagaimana pembelajaran itu berlangsung atau terjadi? Nah, di sini learning means that knowledge acquired by study. Jadi pengetahuan itu pastinya didapatkan dari belajar, tidak mungkin enggak. And then learning happens and knowledge is generated in an environment where interaction between teacher, student, and content takes place in interactive ways. Jadi semuanya itu antara guru, siswa, dan juga kontennya atau materinya itu berjalan secara interaktif. Itu. Jadi yang saling berhubungan, saling terkoneksi, dan terjadi interaksi antara ketiganya ini. Nah, di sini ada there is a famous saying, ada seperti perkataan yang terkenal ya, atau kata-kata yang terkenal. I hear, I forget, ketika mendengar, kadang-kadang lupa. Kemudian I see, I remember. Kalau sudah melihat, pasti ingat. Walaupun nggak ingat 100% ya, tapi setidaknya ketika melihat, pernah melihat, pasti ada yang nempel di otak. Kayak kalau hanya mendengar, tapi tidak melihat, itu tidak mungkin ya, harus mendengar dulu terus melihat baru ingat. Nah, setelah mengingat harus dilakukan I do and I understand. Jadi harus praktek. Jadi tidak hanya mendengar kemudian melihat, tapi endingnya atau terakhirnya harus dilaksanakan. Baru kalian mengerti. Itu maksud dari kata-kata atau kalimat ini ya, kalimat yang cukup terkenal. Maybe if you have not heard this one, yeah, this is your first time. Okay, so I hope you can hear my explanation and then see my slide, yeah, and then you can remember, and of course after that you can practice what you have heard and see. Yeah. Okay, is that make sense? Okay, let's continue. Nah, ini ada riset ya, riset around the world, also suggest ya. We remember, bias katanya ya, 20% of what we heard. Kita mengingat 20% dari apa yang kita dengar, and then 30% what we see. Jadi kita 30% kita mengingat apa yang kita lihat, and then 50% of what we see and hear. Jadi gabungan antara melihat dan juga mendengar itu persentasinya 50%. Kemudian
dari see, hear, do itu 90% itu persentase dari kalian bisa mengerti tentang materi. Jadi bisa digabungkan, harus mendengar, melihat, kemudian pastinya mempraktekkan, jangan sampai tidak. Nah, di sini ada gambarnya, ada pie chartnya, you can see. Okay, ada here, see, ada here and see, and then here, see, and do. It's the perfect match. If you combine three of them, such as here, see, and do, you will be able to understand the materials. Okay. Okay, now let's continue. This one is changes in teacher role. A sip from and a sip to. Maksudnya di sini pergeseran, yang di kirinya dari pergeseran ini kemudian berubah menjadi yang sebelahnya. Okay. And then, okay, the first one, knowledge transmitter, primary source of information, content expert, and source of all answer. Nah itu perubahannya become learning facilitator, collaborator, coach mentor, knowledge navigator, and co-learner. Ya, kalau dulu pengetahuan itu dikirimkan sebagai sumber utama dari informasi, ya. Kalau sekarang guru sebagai fasilitator saja, tidak hanya mengirimkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga sekarang sebagai fasilitator, bergeser dia. Juga sebagai kolaborator, ada coach, ada mentor, knowledge navigator, and co-learners. Juga belajar juga ya sebagai seorang guru. Ya, jadinya kalau dulu jadi content expert hanya memberikan materi, sekarang tidak ya. Sekarang lebih ke siswanya yang lebih aktif. Guru cuma sebagai fasilitator saja. And then the second one, teacher controls and direct all aspect of learning. Kalau dulu teacher hanya mengontrol dan juga memberikan direction atau arah tentang segala macam aspek pembelajaran. Kalau sekarang teacher gives student more option and responsibilities for their own learning. Jadi guru di sini memberikan siswa pilihan ya mau seperti apa, dan pastinya pilihan tersebut harus ada tanggung jawabnya. Jadinya ini mereka akan memilih bagaimana pembelajaran yang mereka sukai, tapi pastinya harus bertanggung jawab itu. Jadinya kalau dulu guru pokoknya guru lebih center ya, lebih terpusat ke guru. Kok sekarang tidak, siswa itu diberikan pilihan tapi tetap harus bertanggung jawab. Oke, itu dia. Ini dari perubahan dari peran guru. Nah, bagaimana kalau peran siswanya? Di sini ada perubahan dari peran siswa dari yang satu ke yang berikutnya. Oke, the first one, passive recipient of information, become active participant in the learning process. Nah, kalau dulu hanya sebagai penerima yang pasif, penerima informasi yang pasif ya siswa. Kalau sekarang lebih aktif dia lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Itu dia. Kalau dulu pasif, sekarang lebih aktif, lebih berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan saja tapi dipraktekkan seperti tadi. Bukan hanya, kalau dulu kan cuma hear, see without doing anything, but now the student have to practice what she have heard and seen, seperti itu. Jadi lebih aktif ya dia siswanya perannya sekarang. And then next, reproducing knowledge, ya, menghasilkan ilmu, berubah menjadi producing and sharing knowledge, participating at time as expert. Nah, sekarang kalau dulu hanya memproduksi kembali ilmu, kalau sekarang tidak, dia bisa memproduksi, bisa sharing their knowledge, bisa membagikan pengetahuannya, juga bisa berpartisipasi sebagai ahli. Jadi sekarang siswa itu bisa jadi seorang ahli, mungkin hampir menyamai guru ya. And then learning as solitary activity, become learning collaboratively with others. Jadi kalau dulu biasanya secara mandiri, individual, sekarang lebih kolaborasi ya dengan teman-temannya. Jadinya tidak hanya individual ya, tapi lebih berkelompok
Itu dia perubahan peran dari siswa, changes in student role. Tadi sudah changes in the teacher role, now it's changes in the student role. I hope you understand. If you are still confused with my explanation, you can replay again my videos. Okay, let's move on to the next materials. Now it's about micro teaching. Here, Dr. Allen and his group involved micro teaching in 1963 in America. Ya, itu dia Dr. Allen yang dengan grupnya yang menemukan micro teaching ya tahun 1963 di Amerika. And then what is micro teaching? Micro teaching is the teaching of small unit of content to the small group of students, 6 until 10 number in a small amount of time, 5 until 7 minutes means micro teaching. Nah, micro teaching ini ya itu adalah pengajaran yang kecil ya, dalam unit kecil, bisa hanya small grup kecil dari siswa ada 6 sampai 10 orang, kemudian waktunya hanya 5 sampai 7 menit. Itu micro teaching namanya. It is a skill training technique. It is a short session teaching. Semuanya pendek-pendek ya waktunya. Ini juga merupakan pelatihan teknik mengajar ya. And then in micro teaching is to train inexperienced student teachers for acquiring teaching skill. Nah, di sini adalah tujuannya ya untuk melatih siswa, calon guru seperti kalian untuk mendapatkan skill, teaching skill. And then the purpose is to improve the skill of experienced teacher. Selain bagi yang tidak berpengalaman, maksudnya calon guru yang tidak berpengalaman, juga untuk melatih guru yang mungkin sudah berpengalaman, tapi ini tujuannya meningkatkan saja. That is the micro teaching. And then this one is the procedures or micro teaching cycle. There are step 1 until step 6. Yeah, this is the procedure. The things that as a teacher you have to prepare this one. Ya, jadi as a teacher you have to prepare these steps. Step 1, micro lesson plan. Might take 2 hours a day. Jadi untuk menyiapkan lesson plan itu membutuhkan waktu 2 jam ya, atau seharian. And then step 2, teach. And then step 3, feedback session, and then replan, reteach another group, and repeat back. So the total is 30 minutes. Jadi biasanya untuk micro teaching itu memerlukan 30 menit. Okay. And then there are some characteristics of micro teaching. The first one, the duration of teaching as well as number of students are less. Jadi durasinya dari mengajar itu lebih kurang ya. And then the content is divided into smaller unit which make the teacher easier. Jadi karena dia dibagi menjadi unit yang lebih kecil, jadinya lebih gampang untuk mengajar. Only one teaching skill is considered at a time. There is a provision of immediate feedback. In micro teaching cycle, there is a facility of pre-planning, reteaching, and re-evaluation. It put the teachers under microscope. All the faults of the teacher are observed. The problem of discipline can also control. Jadi semuanya ya sudah ada. Jadinya, nah kalau tentang teaching skill yang dipakai ya satu aja dalam satu waktu. Kemudian pastinya dalam micro teaching itu ada feedbacknya. Nanti di micro teaching itu ada difasilitasinya, misalnya replanning, mungkin memplanning mengulang pengajaran dan evaluasi. Nanti akan ada sebenarnya ya, seharusnya ada pengulangan berdasarkan saran dan kritik dari dosennya biasanya. It puts the teacher under the microscope. Maksudnya under microscope itu kesalahan terkecil itu dilihat, nah nanti akan diperbaiki. Makanya ada replanning, reteaching, and re-evaluation sampai you got the perfect teaching-nya. Jadi sampai mendapatkan pengajaran yang sempurna. Nah, all the faults of the teacher are observed. Jadi semua kesalahan dari guru itu diobservasi di sini, dilihat. Tapi
kalau saya tidak akan terlalu menggurui atau menjudge kalian, tapi saya akan membuat kalian atau saya akan merevisi, membenarkan bagaimana yang terbaik lah yang dapat diberikan oleh guru ke siswanya. Okay, the problem of discipline can also be controlled. Nah, di sini juga tentang disiplin, baik disiplin gurunya ataupun siswanya itu lebih dikontrol. Okay, that's it about the characteristic of micro teaching. Now, this is last slide. Actually, there are so many information or materials about micro teaching. Maybe I will explain to you next week. Yeah, so for this meeting, I think that's all. Yeah, I hope you understand and you can apply these materials in the real situation. Yeah, thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye.